Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 8 saham yang jumlah saham beredarnya kecil di publik. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Pada beberapa waktu yang lalu, kita sempat mendengar isu free floating yang hangat dibicarakan. Dengan penerapan free floating, ada beberapa yang cukup terdampak, khususnya saham yang kepemilikan publiknya kecil di masyarakat. Pertanyaannya, kenapa ada perusahaan yang hanya menjual sebagian kecil saja kepemilikannya kepada masyarakat? Tentu saja setiap owner perusahaan punya pertimbangannya masing-masing. Terlepas dari seperti apa alasan mereka, pada video ini saya mau sharing 8 saham yang jumlah saham beredarnya di masyarakat cukup kecil. Sebagai informasi, mayoritas data diambil berdasarkan aplikasi RTI Business. Tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk saja ke dalam list sahamnya. Pertama, PT Tiga Raksa Satria atau TGKA. Saham ini listing sejak 11 Juni 1990. Jumlah saham beredar TGKA di masyarakat hanya 7,50% atau 69,24 juta lembar. Dari total 918,49 juta lembar. Dengan menggunakan harga saham 8.500, itu berarti total market cap saham ini berjumlah 7,81 T. Nah, dari total market cap tersebut, jumlah yang berada di masyarakat hanya 588 miliar. Sekarang, mari kita lihat harga saham TGKA. Saham ini ternyata mengalami peningkatan harga yang signifikan. Dari yang awalnya sempat berada di angka 200-an di tahun 2007, kini sudah mencapai angka 8.500 di tahun 2020. Itu berarti TGKA sudah naik sekitar 4.150% pada jangka waktu tersebut. Kedua, PT HM Sampurna atau HMSP. Saham ini listing sejak 15 Agustus 1990. Jumlah lembar saham HMSP di masyarakat hanya 7,50% atau 8,72 miliar lembar dari total 116 miliar lembar. Dengan menggunakan harga saham 1.415, itu berarti total market cap saham ini berjumlah 164,59 T. Nah, dari total market cap tersebut, jumlah yang berada di masyarakat hanya 12,34 T. Sekarang, mari kita lihat harga saham HMSP. Saham ini mengalami fluktuasi harga yang signifikan. Dari yang awalnya sempat ada di angka 290-an di tahun 2008, naik sampai ke angka 5.500-an di tahun 2018. Namun, kini harga sahamnya turun sampai ke angka 1.415 di tahun 2020. Itu berarti, jika membandingkan dengan tahun 2008, HMSP sudah naik 387%. Namun, saham ini juga sudah mengalami penurunan sekitar 74,27% jika membandingkan dengan harga tertinggi di tahun 2018. Ketiga, PT Surya Toto Indonesia atau TOTO. Saham ini listing sejak 30 Oktober 1990. Jumlah lembar saham TOTO di masyarakat hanya 7,54% atau 778,49 juta lembar dari total 10,32 miliar lembar. Dengan menggunakan harga saham 208, itu berarti total market cap saham ini berjumlah 2,15 T. Nah, dari total market cap tersebut, jumlah yang berada di masyarakat hanya 161 miliar. Sekarang, mari kita lihat harga saham TOTO. Saham ini mengalami fluktuasi harga yang signifikan. Dari yang awalnya sempat ada di angka 50 di tahun 2010, naik sampai ke angka 750 di tahun 2015. Namun, kini harga sahamnya turun sampai ke angka 208 di tahun 2020. Itu berarti, jika membandingkan dengan tahun 2010, TOTO sudah naik 316%. Namun, saham ini juga sudah mengalami penurunan sekitar 71,51% jika dibandingkan dengan harga tertinggi di tahun 2015. Keempat, PT CIMB Niaga atau BNGA. Saham ini listing sejak 29 November 1989. Jumlah lembar saham BNGA di masyarakat hanya 7,73% atau 1,94 miliar lembar dari total 25,13 miliar lembar. Dengan menggunakan harga saham 760, itu berarti total market cap saham ini berjumlah 19,10 T. Nah, dari total market cap tersebut, jumlah yang berada di masyarakat hanya 1,47 T. Sekarang, mari kita lihat harga saham BNGA.
saham ini mengalami fluktuasi harga yang signifikan. Dari yang awalnya sempat ada di angka 385 di tahun 2008, naik sampai ke angka 2.650 di tahun 2010. Namun, kini harga sahamnya turun sampai ke angka 760 di tahun 2020. Itu berarti, jika membandingkan dengan tahun 2008, BNGA sudah naik 97,4%. Namun, saham ini juga sudah mengalami penurunan sekitar 71,32% jika dibandingkan dengan harga tertinggi di tahun 2010. Kelima, PT Keramika Indonesia Asosiasi atau KIAS. Saham ini listing sejak 8 Desember 1994. Jumlah lembar saham KIAS di masyarakat hanya 7,96% atau 1,18 miliar lembar dari total 14,92 miliar lembar. Dengan menggunakan harga saham 50, itu berarti total market cap saham ini berjumlah 746,46 miliar. Nah, dari total market cap tersebut, jumlah yang berada di masyarakat hanya 59,38 miliar. Sekarang, mari kita lihat harga saham KIAS. Saham ini mengalami fluktuasi harga yang signifikan. Dari yang awalnya sempat ada di angka 85 di tahun 2012, naik sampai ke angka 245 di tahun 2013. Namun kini, harga sahamnya turun sampai ke angka 50 di tahun 2020. Itu berarti, jika membandingkan dengan tahun 2012, KIAS sudah turun 41,18%. Dan, jika membandingkan dengan tahun 2013, saham ini sudah turun 79,59%. Keenam, PT Trikomsel OK atau Trio. Saham ini listing sejak 14 April 2009. Jumlah lembar saham Trio di masyarakat hanya 8,33% atau 2,16 miliar lembar dari total 26 miliar lembar. Dengan menggunakan harga saham 426, itu berarti total market cap saham ini berjumlah 11,08 T. Nah, dari total market cap tersebut, jumlah yang berada di masyarakat hanya 921 miliar. Sekarang, mari kita lihat harga saham Trio. Saham ini mengalami fluktuasi harga yang signifikan. Dari yang awalnya sempat ada di angka 200-an di tahun 2010, naik sampai ke angka 2.200 di tahun 2013. Namun kini, harga sahamnya turun sampai ke angka 426 di tahun 2020. Itu berarti, jika membandingkan dengan tahun 2010, Trio sudah naik sekitar 11,30%. Namun, saham ini juga sudah mengalami penurunan sekitar 80,64% jika dibandingkan dengan harga tertinggi di tahun 2013. 7. PT Unilever Indonesia atau UNVR. Saham ini listing sejak 11 Januari 1982. Jumlah lembar saham UNVR di masyarakat hanya 15,01% atau 5,72 miliar lembar dari total 38,15 miliar lembar. Dengan menggunakan harga saham 8.000, itu berarti total market cap saham ini berjumlah 305,20 T. Nah, dari total market cap tersebut, jumlah yang berada di masyarakat hanya 45,80 T. Sekarang, mari kita lihat harga saham UNVR. Saham ini mengalami fluktuasi harga yang signifikan. Dari yang awalnya sempat ada di angka 1.600-an di tahun 2009, naik sampai ke angka 11.600 di tahun 2018. Namun kini, harga sahamnya turun sampai ke angka 8.000 di tahun 2020. Itu berarti, jika membandingkan dengan tahun 2009, UNVR sudah naik 400%. Namun, saham ini juga sudah mengalami penurunan sekitar 31,03% jika dibandingkan dengan harga tertinggi di tahun 2018. 8. PT Indofood CBP atau ICBP. Saham ini listing sejak 7 Oktober 2010. Jumlah lembar saham ICBP di masyarakat hanya 19,47% atau 2,27 miliar lembar dari total 11,66 miliar lembar. Dengan menggunakan harga saham 9.725, itu berarti total market cap saham ini berjumlah 113,41 T. Nah, dari total market cap tersebut, jumlah yang berada di masyarakat hanya 22,07 T. Sekarang, mari kita lihat harga saham ICBP. Saham ini mengalami fluktuasi harga yang signifikan. Dari yang awalnya sempat ada di angka 1.900 di tahun 2011, naik sampai ke angka 12.550 di tahun 2019. Namun kini, harga sahamnya turun sampai ke angka 9.700 di tahun 2020. Itu berarti, jika membandingkan dengan tahun 2011, ICBP sudah naik 410%.
Namun, saham ini juga sudah mengalami penurunan sekitar 22,71% jika dibandingkan dengan harga saham tertinggi di tahun 2019. Demikianlah informasi pada video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kamu semua. Anyway, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye.